Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Munawwarah, kemudian ada Muhammad Rida dan Revina Tira Zahara akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan materi RPLBK. RPLBK itu merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. Jadi, Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu perangkat yang ada dalam organisasi BK. Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program semester, bulanan, serta mingguan, dan yang terakhir adalah program harian. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, di sekolah diperlukan suatu rencana kegiatan yang biasa disebut RPLBK tadi. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Dan untuk fasilitasi siswa mencapai tugas perkembangan atau kompetensi. Nah, RPLBK ini merupakan suatu acuan langkah taktis yang dibuat oleh seorang guru pembimbing atau guru BK. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembimbing dalam memberikan layanan kepada siswa. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan RPLBK, kita dapat mengetahui bahwa RPLBK ini digunakan untuk merencanakan dan menyusun suatu layanan yang akan diberikan kepada siswa. Jadi dalam RPLBK yang telah kelompok 6 buat, kami menyusun atau merencanakan program bimbingan klasikal, di mana dalam komponen layanan dalam bimbingan klasikal itu layanan dasar dengan bidang layanan yaitu pribadi sosial, dan topik layanan bahaya narkoba bagi generasi muda, serta fungsi dari layanan dasar ini yaitu fungsi pemahaman, yaitu pemahaman bahaya narkoba bagi generasi muda. Jadi karena dalam RPLBK tadi kami menyusun program bimbingan klasikal, maka dalam video ini kami juga akan mempraktikkan cara bimbingan klasikal tersebut. Jadi biar mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bagian praktik bimbingan klasikalnya. Di sini kita akan menjelaskan pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Sedangkan nafza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba ini merupakan suatu zat yang dapat menyebabkan delusi, halusinasi, serta efek ketergantungan bagi para penggunanya. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Jadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi, serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja. Mengapa remaja rawan dalam menyalahgunakan narkoba? Masa remaja itu merupakan masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa, baik secara biologis maupun sosial. Di satu pihak, remaja memiliki kemampuan orang dewasa, tetapi di pihak lain belum memiliki kewenangan untuk menggunakan kemampuan tersebut. Keterbatasan cara pandang remaja menyebabkan sulit menunda pemasukan keinginan seketika, sehingga lebih mirip anak kecil dan orang dewasa daripada orang dewasa itu. Karena itu, remaja rawan terhadap stres dan frustasi, serta rawan menyalahgunakan narkoba. Ciri-ciri remaja yang rawan akan terkena narkoba: yang pertama, remaja yang percaya dirinya rendah, kemudian tidak mampu mengatasi stres atau masalah, lalu tidak mampu mengontrol keinginan atau kepuasan, selalu menunjukkan perilaku yang cenderung bahaya untuk menundukkan diri, kemudian coba-coba dan berpetualangan untuk memperoleh pengalaman baru, dan yang terakhir butuh penerimaan dan pengakuan orang lain. Jadi itu ciri-ciri remaja yang rawan akan terkena narkoba. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan, seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor tersebut memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi orang yang salah menggunakan narkoba, akan tetapi banyak faktor-faktor tadi semakin besar kemungkinan seseorang menjadi salah dalam menggunakan narkoba. Hal ini harus dipelajari kasus demi kasus, faktor individu, faktor lingkungan keluarga, dan teman sebaya yang tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba.
Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif dapat salah juga dalam mengkonsumsi narkoba. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala dan teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsional. Akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan terlalu sering akan menyebabkan ketergantungan. Dampak yang akan dirasakan oleh seorang yang mengkonsumsi narkoba, yang pertama, dampak itu pada tubuhnya, dan yang kedua, dampak sosial juga. Dampak pada tubuh manusia itu yang pertama, otak dan susunan saraf pusat itu dapat mengakibatkan gangguan daya ingat, gangguan perhatian atau konsentrasi, gangguan bertindak rasional, gangguan persepsi yang dapat menimbulkan halusinasi, gangguan motivasi sehingga masalah sekolah atau kerja, dan gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik dan buruk. Kemudian saluran nafas akan terjadi radang paru-paru dan perbukakan, jantung terjadi peradangan otot jantung atau penyempitan pembuluh darah jantung, hati akan terjadi hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik dan hubungan seksual. Kemudian penyakit menular seksual atau HIV/AIDS itu karena para pengguna narkoba ini dikenal dengan perilaku seks risiko tinggi. Mereka mau melakukan hubungan seksual demi mendapatkan zat atau uang untuk membeli zat narkoba tersebut. Penyakit yang terjadi dapat kencing nanah, raja singa, dan lain-lain. Penggunaan narkotika ini juga menggunakan jarum suntik bersama-sama, sehingga membuat angka penularan HIV/AIDS ini semakin meningkat. Dampak sosial itu yang pertama di lingkungan keluarga. Sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung. Orang tua sering merasa resah karena barang berharga sering hilang. Perilaku menyimpang anak seperti berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas, dan menjadi aib keluarga. Kemudian putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan sehingga merusak kehidupan keluarga dan kesulitan dalam keuangan. Lalu orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitas. Dalam lingkungan sekolah itu bisa merusak disiplin dan motivasi belajar, dan meningkatnya tingkat kenakalan, bolos, dan tawuran antar pelajar. Lalu mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan narkoba di antara teman saya yang ada di sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, ini dapat terciptanya pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari penggunanya, menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah ketergantungan narkoba. Kemudian meningkatnya kejahatan di dalam masyarakat seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang dapat membuat masyarakat resah. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan juga penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Oke, yang pertama langsung saja ke pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di sini pencegahannya bisa terhadap diri sendiri dan juga pencegahan terhadap keluarga. Yang pertama itu ada pencegahan kepada diri sendiri. Nah, jadi kita itu ada baiknya belajar untuk mengatakan tidak, baik itu kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang menawarkan kita barang-barang seperti narkoba tersebut. Nah, jadi kita itu nggak usah terpancing gitu. Jadi kita nggak usah selalu ingin dianggap hebat, dianggap berani, dianggap gaul, dianggap keren kalau mengikuti tawaran mereka gitu ya. Jadi ada baiknya kita itu bergaul dengan teman yang baik dan kita jauhi teman-teman yang berpengaruh buruk kepada diri kita gitu. Jadi di sini saya tekankan jangan pernah untuk mencoba-coba terlebih dahulu, karena dengan mencoba itu adalah sebuah permulaan seperti itu ya. Jadi kita tanamkan dalam pikiran kita itu bahwa narkoba itu akan mengakibatkan penderitaan di hidup kita. Itu bisa mengakibatkan terjadinya dampak negatif kepada diri kita, seperti yang udah dikatakan tadi, bahwa narkoba itu akan mengganggu kejiwaan kita secara psikologis seperti itu ya. Oke baik, selanjutnya pencegahan terhadap keluarga. Nah, jadi kita nanti kan sebagai orang tua, suatu saat nanti kita kan juga menjadi orang tua.
Jadi ada baiknya kita mengasuh anak kita itu dengan penuh kasih sayang, kita tanam kedisiplinan yang baik seperti itu, mengajarkan perbedaan yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu kan. Terus kita kembangkan kemandirian anak, kita beri kebebasan untuk anak kita bertanggung jawab atas apa yang udah dia perbuat, dan kita mengembangkan harga diri anak kita dengan cara menghargai jika dia berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya kita itu harus menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat di dalam rumah, sehingga membuat anak itu bakalan nyaman dengan keluarga, akan betah pulang ke rumah seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua juga kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Kita harus memperkuat kehidupan beragama di hidup kita gitu. Kita akan tanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak kita gitu ya. Jadi orang tua itu, kita sebagai orang tua itu harus memahami gitu penyalahgunaan narkoba ini, agar kita itu dapat berdiskusi dengan anak kita tentang masalah ini seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Nah, yang pertama itu preventif atau pencegahan. Nah, jadi kan preventif ini itu dilakukan untuk membentuk suatu masyarakat yang mempunyai ketahanan terhadap narkoba ini. Jadi pencegahan ini adalah lebih baik daripada pemberantasan. Nah, jadi pencegahan penyalahgunaan narkoba ini dapat kita lakukan dengan berbagai-bagai cara, seperti pembinaan masyarakat, gitu, penyuluhan oleh pihak yang kompeten, baik itu di sekolah, di masyarakat, atau diadakan pengajian oleh para ulama seperti itu. Dan juga adanya pengawasan ke tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, dan juga pengawasan distribusi obat-obat ilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada pengobatan atau bisa dibilang dengan kuratif. Nah, jadi kuratif ini bertujuan untuk penyembuhan para korban yang udah menggunakan narkoba, baik secara medis maupun secara media lainnya. Nah, jadi seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pencandu narkoba, yaitu pusat rehabilitasi narkoba. Nah, jadi di rehabilitatif ini dilakukan agar setelah pengobatannya itu selesai, para korban itu tidak kambuh kembali untuk atau bisa dibilang ketagihan untuk narkoba ini. Jadi di tahap rehabilitasi ini dia itu berupaya untuk menyantuni dan memperlakukan secara wajar untuk para korban narkoba agar mereka itu dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani. Yang terakhir ada represif atau penindakan. Nah, jadi represif ini artinya itu menindak dan memberantas penyalahgunaan dari narkoba ini melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat juga. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang mengetahui, harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan itu tidak boleh ada main hakim sendiri. Oke, baik, sekian untuk materi kita pada hari ini. Jadi harapan Ibu untuk kita semuanya, kita dapat terhindar, dapat dijauhkan dari penyalahgunaan narkoba ini ya. Sebelumnya ini Ibu mau menyampaikan dulu untuk materi kita pertemuan selanjutnya itu membahas tentang motivasi diri. Jadi Ibu harap dibaca-baca dulu ya di rumah supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, di sini juga Ibu mau memberikan apresiasi nih untuk anak-anak semua yang udah menonton video pembelajaran kita sampai habis. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya ya. Jadi kita simpulkan sedikit untuk materi yang kita bahas tadi, bahwa narkoba itu adalah sebuah
bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang, baik itu dalam pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik. Nah, jadi narkotika ini sangat berbahaya bagi diri kita dan orang lain juga. Jadi ibu harap ibu tekankan sekali lagi untuk anak-anak semuanya, kalian jangan pernah coba-coba untuk menggunakan narkoba ini ya. Jadi materi ini tuh sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini, supaya anak-anak bisa memahami bahaya dan bagaimana dampak dari penyalahgunaan narkoba ini ya. Oke, baik, terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Ibu harap penyampaian dari materi yang dijelaskan tadi itu dapat dipahami dengan baik ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ibu meminta maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.